Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Hani Hamidah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2G dengan NPM 231063111041. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ulumul Quran yang berjudul tentang Al-Quran. Saya dari kelompok 2. Langsung saja, menurut Syekh Mana Al-Qatan mengatakan dalam buku pengantar studi ilmu Al-Quran, kata Al-Quran berasal dari akar kata yang sama dengan qiraah, yaitu qara'a, qira'atan, wa qur'anan, yang secara khusus Al-Quran menjadi nama bagi sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya itu bernilai ibadah. Kemudian, di sini ada perbedaan Al-Quran, hadis qudsi, dan wahyu. Al-Quran yang pertama adalah mukjizat yang abadi hingga hari kiamat. Kemudian Al-Quran juga dijamin pemeliharaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari campur tangan manusia. Kemudian yang ketiga, seluruh Al-Quran ayatnya itu adalah mutawatir. Kemudian yang keempat, salah satu surat dalam Al-Quran ini dibaca wajib dalam sholat, yakni Quran surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Quran lafaznya adalah dan maknanya juga itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baca Al-Quran itu dinilai ibadah. Dan ketujuh, Al-Quran Al-Karim hanya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari Al-Quran. Perbedaan Al-Quran dengan wahyu dan hadis. Kemudian sekarang hadis qudsi. Hadis qudsi atau hadis nabawi itu bukan mukjizat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemeliharaan hadis qudsi ini terpelihara juga, namun pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran. Kemudian hadis yang diriwayatkan ini ada hadis ahad dan hadis mutawatir. Kemudian hadis tidak dibaca dalam sholat. Hadis qudsi maknanya dari Allah, namun lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Membaca hadis tidak dinilai ibadah kecuali jika dia memang niat untuk menuntut ilmu atau niat hal yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, hadis terkadang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah seperti nisbah buatan. Itu yang hadis qudsi. Kemudian sekarang wahyu. Wahyu adalah risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Kemudian ilham sebagai bawaan dasar manusia, dan wahyu adalah petunjuk. Manusia akan menjadi mulia selama ia tetap berpegang pada keyakinan itu, dan akan hancur dan hina bila mengabaikannya. Kemudian di sini ada beberapa hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Hikmah yang pertama adalah memantapkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika menyampaikan dakwah, Nabi sering berhadapan dengan para penentang. Turunnya wahyu yang berangsur-angsur itu merupakan dorongan tersendiri bagi Nabi untuk terus menyampaikan Al-Quran. Kemudian yang kedua, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Karena Nabi sering berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik dengan tujuan melemahkan Nabi, dan justru turunnya wahyu berangsur-angsur itu bisa saja menjadi yang menjawab pertanyaan tersebut.
bahkan mentang mereka untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Dan ketika mereka mampu untuk memenuhi tantangan itu, hal itu sekaligus merupakan salah satu mukjizat dalam Al-Quran. Kemudian memudahkan juga untuk dihafal dan dipahami. Al-Quran pertama kali turun di tengah-tengah masyarakat yang umum, yakni yang tidak memiliki tentang pengetahuan baca dan tulis. Turunnya wahyu secara berangsur-angsur ini memudahkan mereka untuk memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian mengikuti setiap kejadian yang karenanya ayat-ayat Al-Quran turun dan melakukan penahapan dalam penetapan syariat, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang maha bijaksana. Kemudian ada juga hikmah turunnya Al-Quran ini, sejarahnya. Walaupun Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam tempo 22 tahun, 2 bulan 22 hari, secara keseluruhan terdapat keserasian di antara satu bagian dengan bagian Al-Quran lainnya. Hal ini tentunya dapat dilakukan Allah yang maha bijaksana. Al-Quran yang seperti sekarang ini tidaklah turun secara keseluruhan sekaligus dalam satu kali pewahyuan. Al-Quran tidak diturunkan secara bertahap. Al-Quran turun secara periodik kepada Nabi ini dapat dipahami. Karenanya memang tujuan utama diwahyukan firman-Nya adalah untuk memperbaiki umat manusia, baik berupa penjelasan, pesanggahannya terhadap kaum musyrik, teguran, ancaman, kabar gembira, dan juga seruan. Ada yang turun 5 ayat sekaligus, ada pula yang turun 10 ayat sekaligus, bahkan ada yang langsung satu surat sekaligus. Ayat itu turun langsung pada Nabi Muhammad yang dijelaskan oleh Jibril alaihissalam. Kemudian kesimpulan dari yang saya jelaskan tentang Al-Quran ini adalah, setelah memaparkan tentang sejarah nuzul Quran, cara penurunan Al-Quran dan ayat yang pertama kali diturunkan, kita dapat mengetahui bahwa begitu hebatnya Al-Quran ini diciptakan. Proses turunnya ayat demi ayat begitu khas, diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW agar mengukuhkan hati beliau. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam pada malam 17 Ramadan ketika beliau sedang berkhalwat di Gua Hira. Yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya tentang bacaan. Kemudian menurut beberapa pendapat di kalangan ulama bahwa penurunan Al-Quran itu dapat beberapa versi. Namun versi yang masyhur yakni Al-Quran diturunkan secara langsung dari Lauhul Mahfuz kemudian menuju Baitul Izzah, itu secara langsung. Yang kemudian dari Baitul Izzah diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Yang dimaksud penurunannya Al-Quran di situ ialah penurunan Al-Quran yang sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Maka itu datangnya dari saya, dan jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.